Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Arnolus Bembeng Zain Ganggur dengan NIM 2106090055. Di sini saya akan mempresentasikan UAS tentang anti korupsi yang ada di Indonesia. Eh, Baik, saya akan lanjut ke materi yang saya akan paparkan dan saya akan memberikan pendapat menurut saya. Pada tahun kemarin, tahun 2023, tepatnya pada malam 15 Oktober 2023, Indonesia kembali digegerkan oleh kasus korupsi yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia sendiri. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK mencium adanya dugaan kasus korupsi yang menyeret Menteri Pertanian yaitu Syahrul Yassin Limpo dengan dugaan pemerasan dalam jabatan, gratifikasi dan juga keikutsertaan dalam pengadaan barang atau jasa di Kementerian Pertanian. Diketahui menurut KPK, pihak penyidik menduga adanya total dana sejumlah 13,9 miliar yang telah dinikmati oleh Syahrul Yassin Limpo. Tentunya dana tersebut sangat bernilai fantastik. Selain itu, Syahrul Yassin Limpo diduga juga membuat kebijakan personal guna meminta setoran dari para aparatur sipil negara atau ASN, Eselon 1, Eselon 2 di lingkungan Kementerian Pertanian atau Kementan. Dalam kasus dugaan korupsi yang dilakukan oleh Syahrul Yassin Limpo, Syahrul juga dibantu oleh kedua anak buahnya, yaitu Kasdi dan juga Hatta. Seluruh uang yang telah disetorkan pada Syahrul digunakan untuk memenuhi kebutuhan pribadi serta keluarga intinya, diantaranya untuk membayar cicilan kartu kredit, cicilan pembelian mobil Alphard yang dimiliki oleh Syahrul Yassin Limpo. Selain itu juga digunakan untuk perbaikan rumah pribadi, tiket pesawat bagi keluarga hingga pengobatan serta perawatan wajah bagi keluarganya yang bernilai miliaran rupiah. Sangat lucu bukan? Di mana seorang menteri pertanian yang seharusnya dapat mengayomi serta memberikan kenyamanan kepada staf yang bekerja di lingkup Kementerian Pertanian, namun Syahrul lebih memilih untuk melakukan pemerasan dalam jabatan guna memperkaya diri sendiri. Menurut pendapat saya, dari dugaan kasus korupsi yang dilakukan oleh Syahrul Yassin Limpo, tentunya kenyataan ini menjadi hal yang sangat merugikan. Tapi itu merugikan kepada negara, tapi juga merugikan kepada masyarakat yang seharusnya menjadi kelompok sasaran. Tidak hanya itu, korupsi semacam ini juga mencoreng citra baik dan eksistensi birokrasi di Indonesia. Apalagi di tengah kondisi pertanian Indonesia yang nampaknya tidak baik-baik saja karena kondisi iklim yang belakangan ini sangat ekstrim. Bencana bahkan krisis talenta muda di bidang pertanian, regenerasi sektor pertanian. Kementerian yang seharusnya menjadi nahkoda untuk membawa arus perkembangan bagi pertanian Indonesia justru membelot dan mengarahkan kapal kepusaran yang menyebabkan lenyapnya tujuan dan timbulnya kerugian besar. Dari sini kita dapat melihat bahwa seorang pemimpin memiliki pengaruh yang besar atas apa dan siapa yang dipimpinnya. Baik buruknya, suatu hasil adalah cipta karya tangan dan pemikiran seorang pemimpin. Menurut pendapat saya, korupsi di Indonesia memerlukan pendekatan yang komprehensif. Yang pertama, penguatan lembaga penegak hukum untuk memberantas praktik korupsi tanpa pandang bulu. Yang kedua, perlunya peningkatan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan publik. Yang ketiga, pembangunan kesadaran dan etika anti korupsi di masyarakat melalui pendidikan dan kampanye publik. Dan terakhir, harus ada pemantauan dan partisipasi aktif dari seluruh elemen maupun dari masyarakat atau kelompok-kelompok organisasi untuk mengawasi dan melaporkan tindakan korupsi. Korupsi juga adalah masalah yang serius dan masalah besar yang merugikan negara dan masyarakat. Penting untuk menegakkan hukum dan memastikan akuntabilitas untuk mengurangi praktik korupsi di semua tingkatan maupun dalam instansi pemerintahan dan golongan masyarakat atau organisasi. Sekian pendapat saya mengenai
pandangan atau pendapat tentang korupsi yang terjadi di Indonesia.